Letnan Karina menatap laporan orang hilang. Ibu Lastri, 60 tahun, janda, tanpa jejak. Semua kolega menganggapnya kasus rutin, orang tua pikun yang tersesat atau melarikan diri dari rumah. Karina merasakan denyut aneh, sebuah kejanggalan dalam detail-detail kecil yang terlewatkan. Udara di markas polisi terasa pengap, bau kopi basi dan kertas-kertas usang. Ada perasaan tidak nyaman yang merayap. Karina mengunjungi rumah Ibu Lastri. Sunyi mencekam. Debu melapisi perabot lama, tapi ada satu cangkir kopi dingin di meja makan, seolah ditinggal tergesa-gesa. Tidak ada tanda-tanda paksaan, namun instingnya berteriak, ada yang salah. Kucing tetangga menatapnya dengan pandangan kosong, seolah saksi bisu dari ketiadaan. Sebuah dorongan kuat untuk menggali lebih dalam muncul. Di ruang rapat yang suram, Karina menyajikan temuannya. Mayor Seno, atasannya, hanya melambaikan tangan. Kasus sepele, fokus yang lebih besar. Frustrasi mencengkram. Karina merasa dinding-dinding institusi itu menolaknya. Patriarki yang menganggap naluri seorang polwan muda kurang valid. Tatapan kolega lain terasa merendahkan, menambah beban di pundaknya. Karina memilih melanjutkan investigasi diam-diam. Ia memeriksa CCTV di sekitar lingkungan Ibu Lastri. Banyak rekaman buram, tapi satu sorot lampu mobil mewah yang berhenti di dekat rumah korban di malam hilangnya menarik perhatiannya. Mobil itu tak lazim untuk area sederhana itu. Jantungnya berdebar, sebuah firasat buruk mulai merayapi benaknya, mendorong rasa penasaran yang mendalam. Karina menelusuri plat nomor mobil itu. Terdaftar atas nama seorang pengusaha kaya dan dermawan lokal, Bapak Haris. Sosok terpandang dikenal sering menyumbang ke panti asuhan dan masjid, kontras yang mencolok. Keraguan mulai menyeruak, mungkinkah citra publiknya hanyalah topeng? Sebuah sensasi dingin menjalari tulang punggungnya, menyiratkan bahaya. Karina memutuskan mengunjungi panti asuhan yang didanai Bapak Haris. Suasana ceria namun agak tegang. Anak-anak tampak terawat, tetapi sorot mata beberapa di antaranya menunjukkan ketakutan tersembunyi. Pengelola panti terlihat terlalu ramah, senyumnya terasa dipaksakan. Ada sesuatu yang tidak beres di balik fasad kebaikan, membuat Karina merasa gelisah. Saat Karina hendak meninggalkan panti, ia melihat sebuah van hitam dengan kaca gelap terparkir jauh di sudut. Jendela belakang van sedikit terbuka, menampakkan sekilas beberapa anak kecil yang tampak pucat di dalamnya. Gerakan mereka terlihat kaku, seperti dipaksa. Karina merasakan darahnya berdesir, firasat buruknya semakin kuat. Ini bukan sekedar panti asuhan biasa. Karina mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang van itu. Namun data kendaraan lenyap dari sistem internal. Sebuah blokir tak terlihat. Amarah dan frustrasi campur aduk. Karina merasa seperti terjebak dalam jaring laba-laba. Seseorang dalam sistem sedang melindungi sesuatu. Pikirannya berputar liar, mencoba memahami skala masalah yang mungkin dihadapinya. Malam itu, Karina menerima telepon anonim. Sebuah suara berat memperingatkan untuk berhenti. Main api, tanganmu terbakar. Dingin menjalar, ancaman itu nyata. Ketakutan mulai merayapi, namun rasa keadilan dalam dirinya berontak. Konflik batin berkecamuk antara keselamatan diri dan dorongan mengungkap kebenaran. Ia tahu jalan yang ditempuh ini penuh resiko. Karina kembali ke rumah Ibu Lastri. Ia menemukan sebuah liontin kecil tersembunyi di bawah pot bunga. Liontin itu bukan milik Ibu Lastri, melainkan lambang Yayasan Amal Bapak Haris, namun dengan ukiran tanggal yang salah, menunjukkan manipulasi. Kasus orang hilang ini bukan kebetulan, itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan gelap. Twist moral, kebaikan palsu adalah topeng kekejaman. Layantin itu menggantung berat di tangan Karina, simbol kebaikan palsu Bapak Haris.
Ia menyadari kasus Ibu Lastri hanyalah ujung gunung es. Jaring-jaring konspirasi mulai terlihat. Karina merasakan beban berat di pundaknya, mengetahui bahwa kejahatan ini melibatkan seseorang yang sangat berkuasa dan dihormati di kota ini. Karina mencoba mengakses catatan keuangan Yayasan Haris melalui koneksi lama. Setiap upaya menemui jalan buntu, diblokir oleh sistem keamanan yang canggih. Ia merasa diawasi. Suara napasnya sendiri terdengar keras di kantor yang sepi. Kecurigaan merayap. Mungkinkah ada mata-mata di dalam unitnya sendiri yang mengawasi setiap gerakannya? Sebuah memo internal memerintahkan Karina untuk mengambil cuti wajib. Alasan resmi, kelelahan. Alasan sesungguhnya untuk menghentikan investigasinya. Ini adalah langkah halus namun jelas dari institusi untuk membungkamnya. Marah membakar dalam dirinya, sebuah kemarahan dingin terhadap sistem yang korup. Karina menyadari ia tidak bisa lagi mempercayai siapapun di markas. Bahkan Mayor Seno yang selalu ia hormati kini tampak mencurigakan. Setiap interaksi terasa seperti permainan kucing-kucingan. Ia merasa terisolasi, paranoia mulai merayapi pikiran, mengubah setiap senyuman atau tatapan menjadi potensi ancaman. Karina memutuskan mencari bukti di luar sistem. Ia mengunjungi sebuah kafe pinggir kota, tempat ia biasa bertemu informan jalanan. Seorang mantan napi dengan koneksi luas memberikan informasi samar tentang pengiriman khusus yang sering melibatkan van hitam dan paket manusia dari panti asuhan menuju dermaga terpencil. Malam itu, Karina mengemudi sendirian menuju dermaga yang disebutkan. Jalanan sepi, gelap gulita, hanya suara ombak yang memecah kesunyian. Ia melihat van hitam yang sama terparkir di dekat sebuah gudang tua. Jantungnya berdegup kencang, takut bercampur adrenalin. Bahaya nyata mengintai di kegelapan, namun ia harus melihat sendiri. Dari kejauhan, Karina menyaksikan beberapa sosok menurunkan kotak-kotak besar dari van ke perahu nelayan kecil. Di antara kotak-kotak, ia melihat siluet anak-anak kecil yang ketakutan digiring masuk. Matanya membelalak kaget, pemandangan itu mengonfirmasi dugaannya, perdagangan manusia. Sebuah jeritan tertahan keluar dari bibirnya. Saat ia hendak menghubungi bantuan, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Nomor tak dikenal. Kau lihat banyak hal yang tak seharusnya, Letnan. Suara itu mengancam. Ini peringatan terakhir. Karina membeku. Mereka tahu dia ada di sana. Ketakutan sesungguhnya merayapi dirinya, menyadari bahwa ia telah masuk terlalu dalam dan kini nyawanya terancam. Karina berhasil melarikan diri. Jantungnya berpacu kencang. Setibanya di rumah, ia menemukan jendela kamarnya sedikit terbuka. Tidak ada yang hilang, tetapi sebuah pesan terselip di bantalnya. Berhenti. Itu adalah ancaman personal, sebuah invasi ke ruang pribadinya. Kemarahan dan ketakutan bercampur, ia menyadari bahaya kini telah menyentuh batas pribadinya. Karina melihat foto dirinya bersama Mayor Seno di meja. Sebuah senyum ramah yang kini terasa seperti topeng. Ia mengingat percakapan mereka tentang kasus sepele dan penolakan keras Mayor Seno terhadap investigasi lebih lanjut. Sebuah pikiran buruk muncul. Mungkinkah Mayor Seno atasannya terlibat dalam konspirasi ini? Twist psikologis, orang yang paling dipercaya ternyata bisa jadi bagian dari masalah. Pikiran tentang Mayor Seno menghantuinya. Karina merasakan pengkhianatan yang pahit. Ia sendirian. Tidak ada yang bisa dipercaya. Tekanan sistem terasa mencekik, namun melihat wajah anak-anak ketakutan di dermaga memberinya kekuatan baru. Ia harus mengungkap kebenaran, apapun risikonya. Karina menyusun strategi. Ia tahu ia tidak bisa melawan sistem dari dalam. Ia membutuhkan bukti tak terbantahkan yang bisa diungkap ke publik. Fokusnya kini beralih pada menemukan buku hitam atau catatan digital tersembunyi yang merinci seluruh operasi perdagangan manusia yang dipimpin Haris.
Ia mengingat kunjungan pertamanya ke panti asuhan. Ada ruang kantor yang selalu terkunci. Karina menyelinap kembali di malam hari menggunakan keahlian investigasinya. Kegelapan menyelimuti bangunan itu, hanya senter kecilnya yang menjadi penerang. Rasa takut berkejaran dengan adrenalin. Di dalam ruang kantor itu, Karina menemukan sebuah laptop usang di balik lemari buku tersembunyi. Laptop itu tidak terhubung ke jaringan utama panti. Dengan napas tertahan, ia berhasil membukanya. Data di dalamnya adalah daftar nama anak-anak, rute pengiriman, dan yang paling mengejutkan, daftar nama pejabat yang menerima suap, termasuk nama Mayor Seno. Sebuah kebenaran brutal menghantamnya. Mayor Seno tidak hanya terlibat, ia adalah salah satu otak di balik operasi itu, memanfaatkan posisinya untuk melindungi Haris dan memperkaya diri. Dunia Karina runtuh, kepercayaan terfragmentasi. Kemenangan informasi ini terasa pahit, menyisakan luka yang dalam. Karina tahu ia tidak bisa hanya menyerahkan bukti ini ke markasnya. Itu akan hilang begitu saja. Ia menghubungi seorang jurnalis investigasi yang ia kenal, seseorang yang dikenal integritasnya dan tidak takut melawan arus. Pertemuan dilakukan di tempat rahasia, di tengah keramaian pasar. Jurnalis itu kaget melihat bukti-bukti yang diserahkan Karina, daftar nama, rincian transaksi, bahkan rekaman singkat dari ponsel Karina saat di dermaga. Skandal ini akan mengguncang kota. Risiko bagi Karina sangat besar, namun kepuasan karena kebenaran akan terungkap sedikit meredakan beban di hatinya. Keesokan harinya, berita meledak. Haris ditangkap. Panti asuhan digerebek, anak-anak diselamatkan. Mayor Seno dan beberapa pejabat lain ditahan. Sebuah kemenangan. Namun, di markas, Karina diisolasi. Rekan-rekan menatapnya dengan campuran kekaguman dan kemarahan. Beberapa menganggapnya pengkhianat. Keluarga Karina menerima ancaman, memaksa mereka pindah ke tempat yang lebih aman. Reputasinya di kepolisian hancur. Ia dianggap bermasalah, tidak loyal. Ia mengajukan pengunduran diri. Karina mengorbankan segalanya demi kebenaran, kehilangan zona nyamannya, bahkan mungkin masa depannya di institusi yang ia cintai. Karina duduk sendirian di bangku taman, memandang langit senja. Kemenaman terasa hampa. Anak-anak terselamatkan, kejahatan terungkap. Tapi sistem itu masih ada, menunggu celah baru. Ia mungkin tidak mendapat pengakuan publik, hanya kemenangan yang sunyi. Namun di dalam hatinya, ia tahu ia telah melakukan hal yang benar, dan itu cukup. Twist, kemenangan sejati adalah integritas pribadi, bukan pujian publik. Namun harga yang dibayar bisa sangat mahal dan menyisakan kehampaan.